Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Umi Hajirah Mustajab, praktisi talent mapping. Dan kali ini nih, kita masih membahas area thinking talents. Jadi kita akan membedah satu demi satu bakat yang ada di talent mapping. Nah, kali ini apa ya? Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bakat analitik. Jadi teman-teman yang merasa tergelitik untuk diskusi lebih lanjut tentang bakat analitik, yuk sama-sama kita berkumpul, dan teman-teman boleh lo memberikan komentar di kolom komentar untuk merespon apakah itu yang benar-benar dirasakan ketika memiliki bakat analitik. Nah, teman-teman, kalau misalnya di tengah-tengah kita, rekan kita, atau mungkin kita sendiri memiliki bakat analitik yang kuat, maka secara sadar atau secara alami kita adalah individu yang senang sekali berkutat untuk menemukan sebab dan akibat dari satu hal. Jadi mereka ini senang sekali untuk mencari tahu apa sih kira-kira hubungan antara satu hal dengan yang lainnya. Kemudian oleh karena itu mereka somehow itu terkadang terkesan sering sekali bertanya. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mengumpulkan data, mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk bisa mencari hubungan, melihat pola-pola antara satu dan yang lainnya, sehingga mereka menemukan sebab dan akibat dari satu hal. Sehingga hal itu tujuannya apa sih? Supaya bisa diterima dan masuk di akal. Nah, sehingga akan senang sekali ketika mereka menemukan satu hal yang terukur, kemudian jelas, ada datanya, ada faktanya. Nah, itu udah analytical banget gitu ya. Nah, itu yang dirasakan oleh pemilik bakat kuat analytical. Sehingga teman-teman, kalau diantara kita atau rekan kita memiliki bakat kuat analytical, maka yuk kita beri ruang untuk bisa mengeksplorasi, untuk bisa mengolah data-datanya, untuk bisa mencari tahu sebab dan akibat dari satu hal. Coba deh bayangkan, kalau di tim kita nih ada satu orang yang memiliki bakat analytical kuat, maka segala keputusan yang diambil itu benar-benar ada dasarnya, ada alasan yang kuatnya, kemudian berdasarkan fakta. Jadi benar-benar untuk melangkah itu jelas panduannya, karena mereka memiliki data-data dan fakta-fakta yang jelas untuk menentukan langkah selanjutnya. Sehingga mereka tepat sekali nih untuk ketika berada di strategik, ya, merencanakan sesuatu dengan melihat hasil riset, kemudian nanti akan mau dibawa kemana lagi ya, data ini akan diolah seperti apa lagi ya, gitu ya. Kemudian mereka juga membantu untuk menerjemahkan dari hal yang rumit menjadi hal yang sederhana, karena tadi itu data yang begitu rumit, mereka bisa melihat hubungan sebab akibatnya, bisa melihat data dan faktanya seperti apa, bisa menjelaskan pola keterkaitan satu sama lain sehingga bisa masuk di akal. Nah, ini salah satu manfaat ketika kita atau rekan kita memiliki bakat kuat analitik. Nah, teman-teman, menariknya begini, karena sering sekali bertanya untuk menemukan data dan fakta tadi, maka ini harus kita antisipasi. Kadang-kadang nih ya, ada beberapa hal yang memang tidak perlu dipertanyakan, atau mungkin cukup menggunakan feeling saja untuk menjawab sebuah hal. Jadi seperti misalnya ada hal yang memang berkaitan dengan keyakinan gitu ya, itu memang sudah fokus pada feeling kita, intuisi kita gitu, yang itu bisa kita utamakan. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki bakat analytical kuat, ini perlu dilatih untuk bagaimana caranya supaya bisa memberikan pertanyaan yang baik, bagaimana sih sebenarnya membuat sebuah riset misalnya ya, bagaimana cara yang tepat untuk mengumpulkan data dan fakta yang ada, sehingga mereka bisa menempatkan atau menjadi pribadi yang pas kapan harus bertanya, kapan harus menahan sebuah pertanyaan. Itu yang bisa kita antisipasi ketika kita memiliki bakat kuat analytical. Nah, berikutnya teman-teman, bagaimana kalau ternyata bakat analytical ini adalah salah satu keterbatasan kita? Oh, jangan khawatir ya. Tadi seperti saya bilang, karena beberapa keputusan, misalnya keputusan bisnis itu kadang-kadang hanya merujuk pada feeling. Oh, feeling aku sepertinya seperti ini deh, pakai intuisi. Jadi kita yang memiliki bakat analytical sebagai sebuah keterbatasan, kita bisa kok melatih intuisi kita, feeling kita,
apakah ini sesuai atau tidak gitu ya. Nah, tapi ketika ada satu keputusan yang penting yang kita harus ambil, misalnya berkaitan dengan mungkin kondisi finansial atau mungkin strategik yang lebih serius, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita yang memiliki bakat analytical kuat. Jadi kebayang ya betapa kerjasama yang dinamis, yang menarik ketika kita punya rekan yang bakat analitikalnya kuat, kemudian mengemukakan fakta-fakta, data-data yang menunjang keputusan yang akan kita ambil dalam usaha kita. Nah, ini teman-teman. Jadi, seperti yang saya sampaikan berkali-kali dalam video sebelumnya, yuk kita fokus pada kekuatan yang kita miliki, kita siasati keterbatasan yang kita miliki, supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih produktif dan lebih optimal. Ingat bahwa setiap individu adalah unik. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan masih di area Thinking Talents. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.